Pak Du ya. Jadi sekarang kita telah sampai ke pertemuan keberapa? Ke-11 kalau tidak salah. Jadi untuk pertemuan ke-11 kali ini kita sudah masuk sebetulnya bahasannya ke peta satuan lahan atau materi terakhir dalam praktikum pembuatan peta menggunakan kalkir gitu. Jadi kalau yang dari RDI kemudian ditulis ulang di kalkir, pertemuan kali ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian yang terakhir gitu ya. Tapi sebelum itu saya akan sedikit mengecek tugas yang sudah kalian masukkan di Google Classroom ya, terutama terkait dengan peta kelas kemiringan lereng yang minggu kemarin sudah saya tugaskan. Sebelumnya Bu Tina alhamdulillah juga sudah hadir. Beliau sedang ada keperluan dulu, nanti dalam prosesnya akan bergabung kembali dengan kita di sini ya. Dan semoga rekan-rekan semua selalu sehat ya dalam mengerjakan segala tugas yang sudah diberikan. Gimana dari mata kuliah lain, apakah ada yang lebih berat tugasnya dari mata kuliah ini untuk semester ini? Ada gak? Gak ada. Ini yang paling ripuh ya. Kartografi itu tugasnya paling berat ya. Semester 1, semester 2 ya sama. Betul seperti itu. Oke, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan berkenang dan terkenang istilahnya dalam kuliah yang nantinya ketika kalian lulus pasti ingin kuliah lagi kartografi. Mudah-mudahan tidak mengulang intinya gitu ya. Oke, sekarang saya sebelum masuk ke bahasan tentang satuan lahan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang tugas yang sudah masuk. Nah, di sini ada beberapa tugas yang sepertinya akan saya buka untuk dijadikan bukan contoh ya, hanya sampel aja yang saya buka secara acak. Jadi terkait siapa yang dipilih atau yang terpilih itu tidak ada kesengajaan. Karena pas saya lihat ya, oh, oke lah ini jadikan sampel cukup. Hanya seperti itu aja alasannya ya. Tidak ada tidak ada saya nggak suka atau apapun itu, enggak lah. Ini cuma hanya sebagai contoh saja. Ini yang pertama dari Hajib. Hajib sudah hadir atau kelas C Hajib? Halo? Wajib kelas C, Pak. Oh, kelas C ya? C, Pak itu. Oke. Oke lah, kalau Hajib kelas C, kira-kira temennya di sini, kelas B atau kelas A, ada yang ingin menilai kira-kira peta yang dibuat oleh Hajib ini, apa yang harus dikoreksi gitu. Silakan. Dari judulnya itu masih daerah aliran Sungai Cisaranten, Pak. Oke, itu yang judul ya. Terus? Paling itu, Pak, legenda, Pak. Antar legenda kayak tanda, terus kemiringan lereng sama identitas petanya gitu, Pak, terlalu dekat menurut saya. Ya proporsinya. Jadi mungkin agak dikeatasin dikit biar proporsinya terlihat lebih proporsional. Mungkin seperti itu ya. Oke, ada lagi? Yang lain? Mungkin tabel kelas kemiringan lerengnya masih dimunculkan semua mungkin. Oke, bisa. Betul. Jadi di petanya itu saya lihat hanya sampai 3 ya kalau tidak salah di peta ini. Tapi di tabel itu muncul sampai berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Dan sumbernya tidak ditulis gitu. Dalam artian apakah ini Sugandi atau badan pertanahan ya atau apa, itu tidak ditulis. Harusnya itu ada. Karena nantinya si pembaca peta akan mengetahui informasi tersebut dan bisa memandu mereka yang membaca. Oke, apalagi?
Selain itu, ayo, ada yang nggak kalah penting yang saya rasa terlewat ya dari peta ini. Kira-kira apa? Paket usia legendanya udah lengkap belum, Pak? Hah? Legendanya. Nggak tahu. Nggak. Saya yang bertanya ke Anda, kenapa Anda nanya ke saya balik? Silahkan. Kurang jelas tulisan. Kurang jelas, Pak. Oke, diperbesar ya. Ini kualitas fotonya saya rasa kurang bagus. Tidak terbaca. Itu? Betul, Pak. Betul? Nggak ada itunya, Pak, keterangan batas kemiringan lerengnya, Pak. Oke. Itu yang terlewat ya. Jadi tidak ada keterangan batas kemiringan lereng. Padahal saya lihat di petanya sudah ada ya batasnya. Tapi di legendanya tidak ada. Nah, oke, itu terlewat dan itu cukup lumayan hal yang penting yang terlewat ya. Oke, cukup untuk peta yang ini. Ya, mudah-mudahan nanti kelas C ataupun yang bersangkutannya hajibnya bisa mendengar ya apa yang rekan-rekan sudah sampaikan. Mudah-mudahan dapat direvisi dengan baik. Ini yang hajib. Oke, sekarang yang selanjutnya, kalau Sandi kelas ini juga, bukan? Sandi Pragina. Kelas C, Pak. Oh, itu kelas C juga. Oke. Nggak apa-apa. Kita bahas yang kelas C dulu ya. Sandi. Oke. Ini yang Sandi. Silakan. Rekan-rekan. Logo sih, Pak, jelas mah. Logo udah Legendanya sangat terlihat ya. Legenda kenapa? kurang kayaknya, Pak, itu legendanya. Kurang apa enggak ya? Kurang jelas, Pak. Cuma ada 4 jadinya kayak mengganjal, Pak. Kalau yang ini cukup bagus kualitas gambarnya daripada yang tadi ya. Terbaca lah minimalnya tuh si huruf-hurufnya. Justru saya ketika melihat peta ini yang ingin saya tanyakan, apakah Sandi ini punya RBI apa enggak gitu. Itu yang pertama terlintas di benak saya ketika melihat peta ini. Karena ketika saya lihat, si petanya itu seperti yang dalam tanda kutip ngasal dibuatnya. Dan terkesan si garis sungainya, kemudian jalan, batas das dan segala macamnya itu ditembak gitu. Jadi misalnya ada contoh dari, ya mungkin dari temennya yang udah jadi, kemudian dia tembak, batasnya asal mirip gitu kan. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, makanya yang terlintas di benak saya tuh, dia tuh punya RBI apa enggak gitu di rumahnya. Karena kalau misalnya RBI-nya ada, saya rasa jika dikerjakannya dengan benar tidak akan seperti ini gitu. Ini sangat jauh dari apa yang tugas yang rekan-rekan yang lain sudah buat dan yang saya harapkan tentunya. Mungkin nanti ya mudah-mudahan Sandi bisa mendengar itu ya. Karena kalau untuk ditanya ke rekan-rekan di kelas A dan B, kira-kira ini apa yang harus direvisi, saya yakin hampir seluruhnya harus direvisi gitu. Dari hal warna juga tidak ada gitu kan, semuanya hitam. Kemudian sungainya pun banyak keanehan di sini saya lihat. Pertemuan sungainya tuh siku-siku gitu. Jarang sungai yang siku-siku ya, kecuali mungkin irigasi ya. Irigasi kan buatan manusia, tapi kalau yang sifatnya alami itu ya tidak siku-siku pertemuan sungainya gitu. Silakan lah. Silakan ya kalau mau dikomentari mangga. Oke.
Mungkin bisa terlihat oleh rekan-rekan yang lain. Ini untuk pembelajaran saja ya. Jadi jangan sampai hal seperti ini tuh terulang gitu. Saya rasa kalau yang Sandi dari pertemuan kemarin pun yang penggunaan lahan maupun yang das sama seperti ini ya. Saya menebaknya beliau tidak ada RBI-nya di rumah. Kalau tidak ada ngobrol, mungkin temannya bisa mengupayakan gitu ya. Jangan sampai tugas dikumpulkannya seperti ini. Kasihan nilai kamu nanti maksudnya. Kalau saya tidak ada masalah gitu. Saya akan kasih nilai seadanya saja. Oke, itu yang Sandi. Kemudian Faisal, hadir ya Faisal? Kelas B, Ya, Pak. ada ya? Faisal, apa kesulitan ketika membuat peta ini? Nyari batas yang kemiringan lerengnya, Pak. Menentukan ya, bukan nyari. Kalau dicari tidak akan ada. Tapi kamu tentukan sendiri gitu ya. Ayo, betul nggak? Betul, Pak. Nah, gimana? Apa sulitnya? Nyari itunya, Pak, yang kontur renggang sama padatnya gitu. Batasnya. Tapi di sini kamu nentuinnya seperti apa? Itu, Pak, yang pakai garis strip langsung titik 2. Betul, itu batasnya. Ini ya. Oke. Pusing juga sih kalau dilihat seperti ini ya. Karena mungkin ada penurunan kualitas pada saat memfoto dan men-scan-nya. Saya rasa kalau dilihat langsung mungkin akan terlihat jelas bedanya ya antara mana garis batas kemiringan, mana garis sungai, mana garis jalan gitu kan. Kalau dilihat seperti ini memang agak racak ya kalau bahasa Sundanya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah usaha terbaik dari Anda. Oke, yang lain ada yang mau di komentari dari peta ini? Silakan. Saya ingin wanita. Tadi laki-laki semua yang berkomentar ya. Silakan. Ada? Kalau di sini ada wanitanya? Tidak ada. Ayo silakan berkomentar. Kalau bagus komentar bagus. Kalau ada revisi komentar revisi. Tidak apa-apa. Saya tidak menyarankan cari kesalahan. Kalau misalnya di sini sudah bagus, saya bilang bagus gitu. Sok silakan. Bapak, izin masuk. Silakan. Kalau menurut saya peta yang Faizal udah rapih, mantap. Gak ada yang harus direvisi, April, dari peta ini? Menurut saya mah enggak, Bapak, tapi gak tahu yang lain. Oke. Ayo, lebih jeli. Yang lain, silakan. Faisal, hadir? Ya, Pak. Oke, rekan-rekan Anda sepertinya sangat mengapresiasi ya. Tidak bisa melihat yang mana nih yang kurangnya gitu, tapi ya bagus berarti. Paling dari saya pertanyaannya gini, Faisal, apakah dalam peta Anda sampai ke kelas kemiringan 8 atau enggak? Iya, Pak. Ada yang kemiringannya 8? Ada 8. Ada. Sebelah mana? Ada. Yang di atas, Pak. Di atas. Oke, Di atas, tapi nggak jelas kalau di sini. Mana? Yang kanan, nah ini nih. Kanan atau kiri? Yang kanan. Kanan Nah, ya? Pak, ini. Yang mencos, Pak, tuh. Di atas.
Ini. Di sini? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Ini. Nah, iya. Ya, oke. Berarti ada ya. Berarti Anda bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam tabel dan yang ada di peta. Oke lah, tidak masalah kalau untuk saya ya. Terlepas mungkin ada yang salah ngitung atau dapat atau yang lainnya. Yang jelas yang ada di tabel dan yang ada di peta itu sudah sesuai. Oke. Sip. Paling dari saya tuh gini ya. Untuk Faisal, penulisan simbolnya itu diperhatikan gitu. Misal nih, ini 2-nya miring, 3-nya miring, 4-nya miring. Jadi tidak ada yang tegak lurus gitu. Itu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai seperti itu dalam hal penulisannya. Terus tambahannya lagi, toponiminya masukkan gitu biar lebih kompleks terlihatnya si petanya. Tahu toponimi nggak? Faisal? Pak, Toponimi tahu? yang ciri khas bukan, Pak? Ciri khas apa? Toponimi tahu? Toponimi itu penamaan. Misal, ini tuh sungai apa? Ini tuh sub sungai apa? Ya kan? Terus misalnya si ini tuh wilayah mana? Itu kan bisa ditulis di sini. Misalnya di sini desa Lembang, di sini desa apa, di sini desa apa. Itu akan lebih terlihat kompleks lagi gitu sih petanya. Lebih hidup ya. Mungkin nanti yang untuk yang terakhir untuk satuan lahan bisa dimasukkan. Ya, Faisal ya. Iya, Pak, siap. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya Regina. Regina kelas apa? Halo? Regina kelas C bukan? Gak ada yang tahu? Oke, sebelum Kelas C, Pak. kelas C ya. Sebelum ke Regina, Faisal tadi juga kategori untuk kemiringannya itu dituliskan apa enggak? Saya kelewat tuh. Misalnya dia pakai tabelnya tuh menurut Sugandi atau menurut siapa gitu. Ditulis, Pak. Ditulis ada di bawah tabel. Ada Sugandi. Oke. Terus ini untuk Regina kelas C, kira-kira apa yang harus dikomentari dari peta ini? Silakan. Garis dalam, garis luar mungkin, Pak. Garis dalam, garis luar tidak terlalu terlihat ya. Itu yang paling utama terlihat. Apalagi? Kurang estetik, Pak. Kurang estetik. Ya. Apalagi? Ayo. Yang kemiringan lerengnya teh sama kayak tadi Gerimpang nggak dikasih nama. Misalkan nggak tahu Sugandi, nggak tahu apa gitu. Soalnya nggak ditulis nama di situ ya. Oke. Jadi pakai teori yang mananya tidak dituliskan. Nah, itu yang sedikit membingungkan ya. Oke. Ada lagi? Cukup banyak ya. Karena kalau saya lihat peta ini sepertinya belum beres dan keburu untuk dikumpulkan. Jadi frame-nya belum keburu digaris, kemudian apa lagi ya? Ya intinya itulah yang paling terlihat, frame-nya belum keburu digaris, kemudian nama atau klasifikasi kemiringan lerengnya belum dituliskan, dan secara estetik mungkin agak kurang pas gitu ya terlihatnya. Ya saran saya sih gini ya untuk Regina dan mungkin teman-teman yang lain, ketika Anda ingin memfoto si tugas Anda, carilah latar ya, dalam artian mungkin bisa menggunakan kalender atau apapun yang dimensinya besar,
dan terlihat rata gitu kan, kemudian polos, kemudian peta Anda disimpan di atasnya. Jadi ketika Anda men-scan-nya dalam bentuk time scanner dari kamera HP, itu bisa terlihat lebih rapi ya di scan-nya. Jadi bukan dalam artian hanya dipoto seperti ini saja. Gitu ya. Karena nanti keterbacaannya pun akan lebih jelas lagi. Gitu, untuk Regina ya. Oke. Ini tadi sudah ya, Faisal, Gandhi ya. Terus ini apa ini? Ada yang tahu? Punya Casey bukan Pak? Casey mungkin ya, sudah kelihatan di sini. Kelihatannya Casey. Oke. Ya, Casey, ada hadir Casey? Karena Hadir, Pak. di petanya tidak ada identitas namanya. Silakan Casey, apa yang mau Anda curhatkan dari peta Anda? Ngelihat dari yang tadi Pak, saya nggak ngasih yang kelompok apa tuh? Maaf Pak, berisik Pak. Kelompok itunya, garis konturnya tuh yang kelas-kelasnya saya nggak ngasih. Terus habis itu saya juga lupa ngasih batas lintangnya sama bujurnya, saya juga lupa. Terus kayak gitu sih Pak. Legendanya belum lengkap, itu yang pertama ya. Yang kedua, lintangnya, garis lintangnya angkanya belum ada. Oke, terus yang ketiga mungkin simbol garis dalam bentuk jalannya nggak ada. Kalau peta yang lain kan ada tadi ya. Dan saya rasa ini peta belum beres gitu, Casey. Apakah Anda mengumpulkan belum beres apa gimana gitu? Gimana Pak? Petanya belum beres yang Anda tuh, Casey. Casey kelas apa? Kelas A, kelas B, kelas Kelas B Pak. kelas B ya. Kemarin Casey kumpulnya tepat waktu apa enggak? Enggak Pak, soalnya udah di fotonya tadi malam pas Selasa, Rabunya saya lupa bikin PDF Pak. Oke. Berarti ya biasanya choice untuk mahasiswa tuh gini, dikumpulkan tepat waktu tapi ada apa adanya, atau yang keduanya itu dikumpulkan telat tapi hasilnya maksimal gitu. Choice-nya cuma dua. Ketika Anda mengumpulkan tidak tepat waktu dan tugasnya pun tidak beres, saya rasa itu bukan pilihan yang bagus gitu ya. Untuk setiap mahasiswa nih saya kasih clue-nya seperti itu ya. Biasanya kecenderungannya seperti itu. Kalau ada yang telat biasanya hasilnya maksimal biasanya. Tapi kalau ada yang tepat waktu, dia ngejarnya tepat waktunya, biasanya banyak yang belum beres gitu. Tapi asal dikumpulkan. Kalau ini mau udah telat, kemudian tugasnya pun belum beres, nah ini dipertanyakan juga. Motivasinya mungkin yang kurang kalau yang seperti itu ya. Mudah-mudahan yang lain enggak. Mudah-mudahan yang lain tugasnya tepat waktu dan beres. Itu yang saya harapkan ya. Oke, kasih, terima kasih. Terus ini siapa nih? Terlihat namanya Siti Anissa. Hadir? Oh, itu kelas C ya. Siti Anissa kelas C. Kira-kira kalau petanya seperti ini, apa yang belum? Belum jadi, Pak. Nah, ini mah belum semuanya ya. Hanya si bentuk dasnya, kemudian frame-nya belum ada, legendanya belum ada juga, apalagi mata angin, judul, dan lain sebagainya. Ini mungkin masih mentah, sangat-sangat mentah ya. Oke. Terus, ini Lia. Lia hadir? Hadir, Pak. Oke. Lia, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan dari peta Anda? Kesulitannya atau apapun itulah.
Mungkin dari saya ya Pak, kesulitannya itu sulit membaca konturnya soalnya kecil-kecil gitu tah. Terus ini Pak, di dalam peta itu aku ada yang salahnya dari judul petanya kebalik. Harusnya kan peta dulu, peta kemiringan lereng baru daerah aliran Cikawari. Sama ini yang klasifikasi kemiringan lerengnya di sana nggak ada skornya. Mungkin Oke. segitu. Ya, itu yang Anda rasakan ya sebagai yang membuatnya. Betul, di kelasnya harusnya ada klasifikasinya biar lebih lengkap. Kalau sumbernya sudah ada. Kemudian, nah ini yang jadi perhatian ya. Kalau batas kemiringan lereng ataupun batas das itu kan satu jenis ya. Kemudian nanti batas penggunaan lahan atau batas satuan lahan itu di legenda itu bukan simbol garis, ingat. Tapi simbol apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang jeli gitu? Simbol itu kan ada 3. Ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol area atau poligon. Simbol batas kemiringan lereng itu dia sifatnya sama dengan simbol das, batas das, sorry, yaitu poligon atau area, karena dia melingkupi sebuah area tertentu gitu. Tidak akan putus. Kalau simbol area atau poligon itu tidak akan putus. Beda dengan simbol garis, jalan misalnya, ataupun sungai, itu dia sifatnya hanya garis dan dia bisa putus gitu. Kalau simbol area, batas wilayah, kemudian batas das, batas kemiringan lereng, itu dia simbolnya harus melingkar gitu. Simbol poligon disebutnya atau simbol area. Ya, Lia ya, ini diperhatikan nih. Nanti Baik, takutnya, ya, takutnya tertukar dengan batas-batas yang lain. Jadi kalau batas kemiringan lereng simbolnya poligon, mungkin nanti bisa ditaruh di bawah juga ya. Atau mau di atas, boleh lah. Tapi saya rasa kalau simbol area itu paling bawah. Ini pengertian juga untuk yang lain. Coba lihat di peta RBI kalian, simbol area itu posisinya di bawah atau di atas. Lihat urutannya ya. Kalau tidak salah, yang pertama itu adalah simbol titik, paling atas ya urutannya tuh, kemudian setelah simbol titik, simbol garis, setelah simbol garis, lalu di bawahnya adalah simbol area. Coba cek di RBI masing-masing. Takutnya salah, tapi saya rasa seperti itu. Nanti mungkin urutannya apa ya, diperbaiki lagi biar sesuai dengan ketentuan. Oke, Lia, itu yang selanjutnya. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada keberagaman ya, ada yang menulisnya dengan simbol angka langsung, ada yang menulisnya dengan angka Romawi. Ini tidak jadi masalah, silakan saja ya, gimana bagusnya. Terus ini harusnya peta kemiringan lereng dulu, baru daerah aliran Cikawari. Betul. Terus yang selanjutnya, ukuran fontnya diperbesar, terlalu kecil. Ya, jadi tidak proporsional. Terus yang selanjutnya, ininya miring ya terlihatnya. Frame luar, Iya Pak, frame, itu gimana? motoinnya nggak lurus gitu aku teh. Pas dilihat di gambarnya jadi miring. Oke. Ya kemungkinannya 2 ya, antara gambarnya yang emang gak lurus atau motonya gak lurus. Tapi kedepannya diperbaiki saja, silahkan. Perbaiki motonya Baik berarti. Pak. Terus jarak nih, jarak antara frame dengan legenda tuh terlalu banyak kalau di sini ya. Nih, ya harusnya ya kalau mau seginilah. Gitu, jadi yang ini dihapus saja. Itu ya, biar agak proporsional dan tidak terlalu banyak ruang yang kosong. Oke, terima kasih itu untuk Lia kelas A ya. Terus selanjutnya ini yang Teguh hadir.
Teguh tuh kelas apa? Teguh. Kelas A, Pak. Oke, kelas A. Hadir gak orangnya? Hadir, Pak. Ya, Teguh, sok silakan apa yang mau Anda sampaikan. Kelas apa? Hadir, Pak, hadir. Paling kayak gini aja, Pak. Di situ mungkin kalau dilihat kayak gini atas batas kemiringan sama batas apa teh batas penggunaan lahan itu hampir sama gitu Pak kalau dilihat dari sini, tapi kan sebenarnya beda itu. Kalau yang batas kemiringan kan titik-titik strip kayak gitu Pak. Agak ragu kalau Gimana? Jadi kayak mirip antara yang batas kemiringan lereng dan apa satu lagi? kemiringan lereng sama batas penggunaan lahan Pak. Oh, kan batas penggunaan lahan tidak dimasukkan di sini. Tadi teh jadi kejadiannya kayak gini Pak, itu udah setengah jadi gitu Pak, cuman udah ada yang dibikin gitu batas penggunaan lahannya, jadi daripada kita setengah-setengah ya udah kita saya kerjain ini Pak, bareng kerjain ya udahlah seadanya gitu, ya dapetnya kayak gitu Pak, jadi semuanya nyampe. Ya, ya. Itu terlanjur dibuat si batas apa penggunaan lahannya sehingga terlalu banyak ya batasnya di sini. Ada batas penggunaan lahan sama batas kemiringan lereng bertumpang tindih. Mungkin gitu maksudnya ya. Teguh. Oke lah. Terus apalagi kira-kira yang lain mengomentari peta ini? Silakan. Ini kategori kemiringannya sampai 5 atau enggak, Teguh? Kalau kemarin saya hitung-hitung ya di sini juga kerjasama gitu Pak, nggak sendiri gitu Pak. Nah jadi kita kerjain bareng-bareng lah dapat maksimal tuh 3 Pak. 3 ya? Maksimalnya 3. Nah berarti di sini di kelas kemiringan lereng di legendanya harus 3, jangan sampai 5 gitu. Jadi seadanya saja. Di petanya ada 3 ya di situnya ada 3. Begitupun jika di petanya misalnya ada 8, di situnya jangan 3 tapi 8. Paham nggak Teguh? Mungkin itu yang harus Teguh revisi ya. Oke, Teguh? Ya, terus sama nih batas kemiringan lerengnya harusnya bentuknya poligon, bukan garis. Oke. Iya Pak, siap dimengerti. Terus apalagi? Nah ini sumbernya Sugandi atau siapa silahkan masukkan di bawahnya. Ya. Ya mungkin itulah. Oh ini sungai utamanya tidak dimasukkan. Di sini kan ada sungai utamanya nih ke sini. Sungai apa? Saya lupa lagi. Di sini ya. Itu harus dimasukkan sebagai ciri bahwa memang di sanalah pertemuan antara subdas yang kalian gambar dengan subdasnya yang lebih besar. Gitu. Oke, Teguh? Oke, good ya. Gambarnya yang di bagian dalam dasar Pak. Ya, di luar bagian das pun yang sungai utamanya harus dituliskan. Oke. Sungai utamanya yang nyambung ke das kamu gitu. Seperti gambar yang ini coba. Iya Pak, siap. Seperti yang April bikin ini kan di bawahnya ada tuh sungai utamanya yang digambarkan. Jadi biar terlihat bahwa das yang kamu bikin itu dia nyambungnya ke sungai utamanya itu ke sebelah sini loh gitu. Jadi tidak berdiri sendiri si dasnya. Gitu. Ya. Ini yang April ya. April hadir? Ada Bapak hadir.
Apa yang menurut Anda kurang puas dari peta ini? Itu Bapak lupa nyantumin sumber klasifikasi kemiringan lerengnya. Itu aja. Ada lagi? Udah Bapak. Kalau menurut saya mah udah. Sablonnya ini pakai manual atau pakai sablon? Manual Bapak pakai tangan sendiri. Iya, manual. Kalau pakai sablon pun kan pakai tangan sendiri juga, nggak pakai mesin. Maksud saya tuh pakai sablonnya gitu kan, atau Oh iya Bapak. langsung ditulis. Langsung ditulis tangan Bapak. Nggak pakai penggaris sablon. Oke ya. Jadi ya sekaligus untuk ke teman-teman yang lain juga informasi ya, kalau memakai sablon itu rapihnya tidak akan jauh dari ini gitu. Jadi bedanya gitu kan antara tulis tangan langsung tuh mungkin di sini bisa terlihat, apalagi kalau pakai sablon asli gitu. Jadi kayak ukuran huruf dia akan semuanya sama, kemudian besar kecilnya pun akan terlihat beda. Ya beda gitu antara yang disablon dan yang ditulis manual. Tapi kalau ini memang ditulis manual, saya rasa luar biasa gitu. Jadi apa ya, bisa sama tulisan ukurannya gitu, dan kemudian ya rapih lah. Kalau saya rasa ini rapih, cukup rapih, luar biasa ya. Terus apa lagi? Di sini sumber belum termasukkan, betul. Terus ya oke, kalau di sini urutan di legendanya sudah betul. Yang pertama adalah garis dulu, baru yang di bawahnya area, tidak terbalik ya. Kemudian apa lagi ya? Di sini sampai 4, April sampai 4 ya batasnya. Iya Bapak, sampai 4. Nah, kalau diperbesar ini agak kelihatan ya. Kalau diperbesar seperti ini agak kelihatan tulisan tangannya. Tapi ketika dijauhkan seperti tadi pertama view-nya, itu seperti di sablon. Oke, 4, ini sudah sesuai 4. Ini pakai Sugandi atau bukan? Bukan Bapak, pakai ya? klasifikasi Yang pertanian itu Bapak. Oke. Paling ini tambahannya terkait dengan toponimi seperti yang tadi saya bilang ya. Penulisan nanti sungainya ditulis. Oh, ini ada ya, sungainya ada. Oke, berarti tinggal yang areanya. Oh, ini ada nih di sini nama sungainya, tapi tidak terlihat jelas juga ya. Blur kesarantennya. Mungkin nanti di sininya mau pakai desa apa, silakan biar lebih bagus lagi ya. Oke, cukup yang April. Ini tampak aslinya seperti ini. Paling legendanya digeser ke bawah dikit ya, karena ini masih banyak ruang kosong yang tersisa. Tinggal geser-geser aja lah. Oke, itu beberapa contoh yang sudah diperlihatkan kepada rekan-rekan yang lain. Yang mudah-mudahan nanti ada koreksi di masing-masing ya, terkait dengan progres pembuatan peta masing-masing, dan bisa semakin baik ke depannya. Sekarang silakan ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Ayo, cukup? Kalau cukup, saya
lanjutkan ya, biar cepat beres. Sekarang kita masuk ke ini untuk bahasan pertemuan ke-11 dan 12. Jadi sekarang kita adalah pertemuan ke-11 dan minggu depan pertemuan ke-12. Itu terkait dengan peta satuan lahan. Jadi kalian kan sudah tahu gitu kan peta satuan lahan itu apa, karena kami sudah menyampaikan pada pertemuan semester kemarin di mata kuliah kartografi. Silahkan, ada yang mau merefresh kembali kira-kira apa itu peta satuan lahan? Yang masih ingat, mudah-mudahan masih ingat, kalian masih muda ya, sudah mungkin lupa. Ayo. Apa peta satuan lahan? Halo? Iya, Pak. Apa? Peta itu Pak mungkin menurut saya mah peta persatuan dari peta kemiringan dan jenis lahan. Iya, Pak. Persatuan bangsa-bangsa gitu. Persatuannya. Bahasanya sangat baku. Oke. Yang lain? Apa? Gabungan Pak, gabungan peta kemiringan lereng sama peta penggunaan lahan. Ya. Boleh lah, singkatnya memang seperti itu ya. Jadi kalau satuan lahan itu dia menggabungkan antara beberapa jenis peta, beberapa jenis data, kemudian digabungkan menjadi satu peta yang baru. Kalau kalian sudah kuliah SIG, sudah belum? SIG? Belum ya? Oke, kalau Belum, mungkin, Pak. kalau mungkin di SMA pernah mendengar teknik overlay katanya. Tahu overlay? Overlay, tumpang tindih ya. Tumpang tindih. Dari beberapa jenis peta, kemudian dihasilkan peta yang baru. Itu peta satuan lahan. Jadi hasil overlay itu menghasilkan peta satuan lahan. Kalau di bahasan praktikum kartografi, yang disatukannya itu adalah peta penggunaan lahan, yang pertama kalian bikin kan, kemudian peta das, itu yang paling utama, kemudian yang terakhir adalah peta kemiringan lereng. Jadi 3 peta itu kalian nanti akan satukan menjadi peta satuan lahan. Singkatnya seperti itu. Karena kan beda-beda ya, satuan lahan itu beda-beda. Tapi terkhusus di materi di perkuliahan praktikum kartografi, saya dalam hal ini rangkuman materinya itu adalah 3 peta itu. Contoh lainnya gini lah, contoh lainnya ketika kalian menjadi sebuah developer misalnya, menjadi sebuah pengusaha perumahan, kalian akan mendirikan sebuah perumahan di sebuah tempat. Kalian pasti butuh peta satuan lahan di sana yang akan mendukung pembangunan dari perumahan tersebut. Ya kan? Kira-kira peta apa yang kalian akan gabungkan untuk menjadi peta satuan lahan pemukiman atau perumahan yang akan kalian butuhkan? Apa aja kira-kira? Peta sumber air, Pak. Peta sumber air. Oke. Terus? Apalagi? Peta kemiringan lereng, Pak. Kemiringan lereng. Apalagi? Sebaran penggunaan penduduk. lahan. Sebaran penduduk, penggunaan lahan. Butuh penggunaan lahan? Sebaran penduduk butuh? Sumber air butuh? Nah, itu kan berarti akan ada pertanyaan terhadap jenis-jenis peta itu. Misalnya sumber air nih. Sumber air kenapa butuh ketika kalian akan membuat peta satuan lahan untuk kepentingan pemukiman? Karena, saya akan jawab ya biar cepat. Karena dalam hal pemukiman, itu pasti kebutuhan yang paling utama adalah air.
Dalam hal ini kalau sumber airnya tidak ada, misalnya dijangkau nggak oleh aliran PDAM atau aliran air dari mana gitu, terjangkau apa enggak. Nah, itu sangat penting karena saya lihat perumahan-perumahan yang sumber airnya tidak jelas, dalam artian air tanahnya tidak ada, kemudian tidak terjangkau pula oleh PDAM, biasanya tidak akan laku gitu. Itu yang paling utama. Yang kedua, nah, kemiringan lereng. Ya, sekarang saya lihat pemukiman atau perumahan sudah tidak mengindahkan kemiringan lereng ya. Banyak perum-perum yang berdiri di lahan yang miring. Itu pun sangat beresiko, tapi yang paling ideal memang yang landai. Oke lah, kemiringan lereng itu masuk. Terus kalau sebaran penduduk, kira-kira untuk apa perlunya ketika kalian akan membuat peta satuan lahan untuk perumahan? Jadi siapa yang penduduk yang mengajukan peta sebaran penduduk? Buat jaringan jalan mungkin Pak, macet atau enggaknya. Oke, buat jaringan jalan dilihatnya dari sebaran penduduk. Ya sudah, peta jaringan jalannya saja yang masuk, itu bukan peta sebaran penduduknya ya. Terkecuali ada hal yang lain. Kenapa si sebaran penduduk itu dimasukkan ke indikator gitu. Kalau jaringan jalan saya rasa perlu. Itu terlepas dari yang peta sebaran penduduk. Betul. Kalau yang sebaran penduduk mungkin alasannya market pasarnya. Kira-kira kalau kita bikin perum di sana, ini yang belinya orang mana nih, kemudian kita harus promosinya kemana aja. Bisa aja seperti itu. Tapi itu terlalu terlalu visioner lah saya rasa. Kalau hanya untuk pengembangan membuat awal itu tidak terlalu butuh gitu ya. Nah itu ya, itu contoh pembuatan peta satuan lahan itu seperti itu. Itu ada di materi SMA kalau kalian yang dari IPS tentunya di mata pelajaran geografi. Kalau untuk di kuliah di sekarang itu nanti munculnya di SIG, di sistem informasi geografis. Nanti ada dipelajari tentang hal-hal seperti itu. Oke. Kita lanjutkan peta satuan lahannya. Ini sudah saya bagikan juga di Google Classroom. Nanti kalian bisa melihatnya di sana terkait dengan peta satuan lahan dalam konteks praktikum kartografi di sini di Universitas Siliwangi. Saya akan menekankan tiga bahan lah. Yang pertama adalah peta DAS, yang kedua adalah peta penggunaan lahan, dan yang ketiga adalah peta kemiringan lereng. Dari ketiga peta tersebut nanti akan dihasilkan peta akhir, yaitu peta satuan lahan yang ini. Oke. Ini cukup panjang ya si legendanya. Karena nanti akan di-split ke dalam beberapa kategori. Coba Anda perhatikan ini ya, mudah-mudahan terbaca. Apa ini? Kolom yang kedua itu kemiringan lereng, kolom yang ketiga itu adalah persentase kemiringannya, kemudian kolom yang keempat yang paling kanan adalah penggunaan lahannya. Kalau yang paling kiri itu saya tidak terbaca. Ada yang bisa membaca? Lupa. Simbol, Pak. Simbol, oke, simbol. Itu simbol ya yang paling kirinya. Jadi, itu kan ada 3 huruf yang berbeda di simbol tuh. Ada angka yang paling kirinya ya, paling awalnya itu angka. Kemudian yang kedua dan ketiganya adalah huruf. Angka yang di paling kiri itu menunjukkan kelas kemiringannya. Oke, itu kan sudah dipelajari ya di semester 1 kemarin. Dan huruf yang kedua dan yang ketiga itu merupakan simbol dari penggunaan lahannya. Ya kan? Misal ini yang pertama, simbolnya 1HT. Berarti secara kemiringannya dia 1. Oke, kategorinya. Kemudian secara penggunaannya dia HT. HT itu hutan. Seperti itu kan? Terus 2HT berarti kemiringannya 2, penggunaan lahannya hutan. 3HT juga sama. Terus masuk ke KB. KB itu kebun. Kebun itu ada 2, 1 KB dan 2 KB. Oke.
kemudian setelah kebun ada semak belukar. Nah, semak belukar di sini simbolnya SB ya, dan kemiringannya cuma ada satu kategori, yaitu kategori 2 saja. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi nanti kalian satukan antara peta penggunaan lahan, kemudian peta kemiringan yang sudah kalian bikin dalam kalkir ya, kalian satukan, susunkan, di overlay. Nah, nanti akan terlihat penggunaan lahan mana, kemudian kemiringannya berapa. Gitu. Ini akan ya cukup menguras energi ya, karena akan banyak simbol yang dimasukkan ke peta. Kita lihat di sini seperti ini contohnya. Kelihatan ya? Mudah-mudahan terlihat. Di sini saja, di bawahnya tuh ada banyak. 1 SI, kemudian berapa, di sini simbolnya banyak nih. Terlihatnya cukup padat juga kan? Tuh. 1 HT, 2 HT, 3 TG, ya kan? Kemudian di sininya ada 2 TG. 2 itu berarti kemiringannya 2, kelasnya kemudian TG itu adalah tegalan gitu. Terus ya di sini tadi yang dimaksud toponim itu ini ya. Desa misalnya, ini desa Giri Mekar, kemudian ini desa Mandala Mekar, kemudian ini desa Cikadut, ini desa apa gitu. Nah, itu dimasukkan ya nanti. Silahkan, jadi biar terlihat. Itu dalam hal toponimi. Oke, sampai situ dulu ada yang tanyakan? Belum dilanjutkan? Pak, izin masuk, Pak. Ya. Pak, buat nanti itu kan ada kelas kemiringan lereng sama yang penggunaan lahan, itu simbolnya gimana, Pak? Kan yang kemarin itu, yang penggunaan lahan sama kemiringan lereng kan simbolnya itu hampir sama, yang putus titik-titik putus. Nah, sekarang gimanain, Pak? Simbol garisnya. Iya, Pak, simbol garisnya buat batasnya. Jadi kesepakatannya gimanain gitu, Pak? Oke. Untuk contoh di sini, nanti kan ketika Anda membuat peta yang baru, peta satuan lahan yang Anda ya, yang masing-masing, itu pasti tidak akan nampak si batas kemiringan lereng, kemudian si batas penggunaan lahan yang sebelumnya Anda buat kan pasti tidak akan nampak di situ. Yang nampak itu adalah garis satuan lahannya saja. Gitu loh. Uji, paham maksudnya ya? Jadi nanti langsung ditumpang tindihkan, langsung nindih. Anda tidak harus membedakan nanti di peta satuan lahan tuh, misalnya ini loh garis penggunaan lahannya, ini garis kemiringan lerengnya. Anda tidak usah membedakan seperti itu lagi. Anda hanya harus membuat satu garis saja, yaitu garis batas satuan lahan. Ngerti nggak maksud saya? Iya, Bapak, ngerti, insya Allah. Jadi kalau biasanya tadi yang penggunaan lahan itu strip, titik, strip, kemudian kemarin yang kemiringan lereng itu adalah strip, titik 2, strip, titik 2 kan ya. Nah, kalau yang ini saya sarankan bikin garis utuh saja, biar terlihat jelas. Jadi batas satuan lahan itu garisnya utuh gitu, kayak batas das. Tapi nanti dibedakannya ketebalannya. Batas das itu dia pasti lebih tebal. Batas das itu 3 ya kalau tidak salah, 0,3. Kalau misalnya yang ini itu lebih kecil. Jadi berapa? Batas das mah 5, Pak. Oh, batas das 5. Berarti ini 0,3 ya. Atau gimana? Lebih besar itu angkanya makin kecil apa makin besar? Saya lupa lagi. Makin besar. Makin besar, Bapak. Oke, makin besar berarti si garisnya makin besar. Berarti kita turun ke 0,3. Kalau misalnya batas dasnya 0,5, kita bikin batas penggunaan satuan lahannya itu 0,3 ya. Biar terlihat. Warnanya nggak apa-apa, sama, hitam saja. Oke. Nanti tidak akan
racak dengan batas penggunaan lahan, tidak akan racak dengan batas kemiringan lereng, karena nanti akan diganti kan dua batas itu langsung satu, yaitu adalah batas satuan lahan. Itu Pak Uji maksud saya. Oke? Paham Pak Uji? Iya Pak, siap. Oke, yang lain silakan. Sudah dipelajari ya, pada semester kemarin saya yakin rekan-rekan sudah mempelajari juga di mata kuliah kartografi. Jadi kalau yang ini bedanya hanya medianya saja. Kalau semester kemarin itu adalah di milimeter blok ya, kalau tidak salah di milimeter blok. Nah di sini di media kalkir. Jadi lebih real lah. Teknisnya sama, Ayo silakan rekan-rekan yang lain. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ini Pak buat contoh dari yang peta Cikawari gitu, Pak. Kalau ada gitu, Pak, biar enggak terlalu ini gitu. Contohnya, Pak. Contohnya saya nggak ada kalau yang Cikawari. Tapi secara prinsip sama. Ya mungkin kalau yang Cikawari sampai 8 gitu kan si kelas kemiringan lerengnya ya otomatis di sini pun akan banyak ya. Nanti tergantung proporsi kebutuhannya. Kadang-kadang untuk yang Cikawari si tabel ininya lebih banyak nantinya ke bawahnya fatwa. Jadi klasifikasinya akan lebih banyak karena keragaman atau variasi dari kemiringan lerengnya pun lebih kompleks dan lebih luas bahkan wilayahnya saya lihat ya, neber kalau yang Cikawari gitu. Mungkin nanti yang dari angkatan ini untuk peta Cikawari akan saya jadikan contoh buat angkatan yang tahun depan karena saya tidak punya yang contoh untuk Cikawari, tidak terbawa yang tugas tahun kemarin ya. Tugas tahun kemarin sebetulnya ada dari kakak kelas kalian, tapi saya cari tidak ada di rumah ini, adanya di rumah lama gitu, mungkin nggak ke bawah. Jadi saya nggak bisa jadikan contoh ya. Oke, fatwa seperti itu ya, kamu improvisasi saja, dan secara teknis sama saja lah teknisnya sama pembuatannya. Hanya mungkin cakupan areanya yang berbeda. Oke? Dan lagi? Silakan. Ini yang pakai sablon kalah rapi ya dengan buatan Aprilia tadi. Di sini sablonnya justru yang menjadi tantangan tuh meluruskan si hurufnya, karena nanti ketika sablonnya digeser kiri, geser satu huruf agak lumayan sulit juga gitu ya. Ayo silahkan yang lain, kalau tidak ada yang tanyakan berarti sudah paham ya. Tugas pertama untuk Anda di minggu ini dan harus dikumpulkan pada minggu depan minimal di hari Rabu ya, di jam yang sama lah, jam 9 seperti minggu kemarin, itu adalah kalian coba buat tabelnya dulu. Tabel seperti ininya. Jadi klasifikasikan kelas kemiringan lerengnya, kemudian penggunaan lahannya, kemudian kalian bikin tabel real seperti ini, tapi tidak harus dikalkir dulu. Kalian coba buatnya di kertas yang lain lah dulu. Buat di buat potretan ya. Mau di kertas bergaris atau mau di HPS silahkan lah. Nanti di-upload dan dikirimkan ke Classroom. Itu untuk tugas minggu depan. Oke, nanti kita cek bersama lagi kira-kira masih ada kekeliruan apa enggak di minggu depan tentunya ya. Nah, setelah itu baru minggu depannya lagi di pertemuan ke berapa? 13, masuk ke pertemuan 13, itu kalian akan mengumpulkan peta satuan lahannya secara full. Begitu ya.
Oke, paham? Saya sampaikan? Ya, paham, Pak. Oke. Yang lain? Silahkan. Apa ada yang masih bingung? Dandi? Dandi, Kisti, terus siapa lagi? Ini yang nampaknya cuma sedikit ya bisa ya. Yola dan Tania dan kawan-kawan. Terus April, terus Wisya, terus Hamzah, Fatwa, Isma, Rajwa, Apep, silakan. Terus ada Fahmi, Nita, Gevira, dan Teguh. Dan ternyata bertiga, satu lagi saya nggak kenal. Terus nggak ada namanya ya di situ. Terus Wita, terus Elsa, Resi, Wafa, Indra, silakan. Bisi kalian masih bingung, di rumah mah gak ada tempat curhat, gak ada tempat untuk bertanya ya, saya rasa terkait dengan materi ini, silakan sekarang tanyakan dulu, biar nanti kalian ada bekal dalam membuat tugasnya. Ya syukur-syukur kalau sudah paham, berarti kalian tidak akan ada kebingungan lagi dalam mengerjakan tugas ya. Halo, silakan. Pak, izin masuk kembali, Pak. Ya. Pak, ini teh kan sama April teh lagi beda pendapatnya. Nah, ya yang itu teh yang sungai nanti kan misal itu dasnya Bapak yang menggunakan sungai Cisaranten. Nah, di sana tadi kan kata Uji teh ada yang kelas kemiringan lereng sama penggunaan lahan. Jadi nanti yang digambar mah cuma yang penggunaan lahan aja, nanti itu diubah jadi satuan lahan gitu, Pak. Karena kan yang kemiringan lereng mah itu udah diwakilin sama angkanya gitu, Pak, atau gimana, Pak? Oke. Saya bisa menangkap ya. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga itu biasa. Jadi masalah ya. Terlihatnya tuh harmonis sekali, tapi gak apa-apa lah. Intinya gini, ketika yang harus kalian gambarkan itu apa? Saya kasih clue-nya gini lah biar gampang. Kalian bikin batas penggunaan lahannya pakai pensil yang pertama kan. Yang kedua, kalian bikin juga batas kemiringan lerengnya pakai pensil juga. Tapi dibedakan, jangan sampai garisnya sama. Misalnya kalau yang penggunaan lahan itu garis putus-putus misalnya, tapi yang kemiringan lereng itu garis tegas. Misalnya gitu ya. Itu tulis dulu di peta kalian, di kalkir kalian dua-duanya, baru kan terlihat di sana. Yang bertampalan ini masuk 1 HT, ini masuk 2 HT, misalnya ini masuk 2 TG, ini masuknya 1 PK, misalnya PK itu pemukiman misalnya. Itu akan terlihat nanti di sana ketika kalian menyatukan 2 garis yang kalian buat itu. Yang pertama penggunaan lahan, yang kedua adalah kelas kemiringan lereng. Gitu. Barulah ketika kalian yakin ini batasnya, ini kategori satuan lahannya, baru kalian tebali garis yang sudah kalian buat tadi dengan drawing pen warna hitam, garis tegas gitu. Paham Pak Uji? Bapak katanya untuk batas satuan, buat batas satuan lahannya itu yang ditebalin tuh yang kemiringan lereng apa yang penggunaan lahan, atau buat batas baru Bapak? Soalnya kan itu kalau misalnya di atasnya 1 HT, di bawahnya 2 HT, itu teh beda miring. Jadi buat garis baru gitu apa gimana Bapak? Betul. Gini ya. Sorry, saya akan ilustrasikan lah buat kalian. Bentar. Biar tidak ada prahara lagi dalam rumah tangga ya. Bentar. Nah, sudah muncul whiteboard-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Misal saya kasih ilustrasinya seperti ini. Saya bikin 2 garis dengan 2 warna yang berbeda biar kalian bisa membacanya ya. Tapi kalau nanti kalian dikarkir pakai pensil saja, yang satunya pakai garis tegas, yang satunya pakai garis putus-putus untuk membedakan. Karena kalau pakai warna tegas kalian tidak akan bisa menghapusnya. Oke.
Misalnya ini batas dari penggunaan lahan. Ini misalnya hutan ya atau HT. Oke. Terus saya kasih area lagi untuk kemiringannya. Warna biru misal. Misal ya ini. Ini warna biru. Nah, seperti ini. Kemudian di sininya ada batas seperti ini. Nah, di sini misalnya kelasnya 1, di sini misalnya kelas kemiringannya 2. Oke. Kalau seperti ini belum beres ya, belum beres, sorry. Terus, nah di sini misalnya ada penggunaan lahan lagi yang lain. Di sini juga sama. Misalnya kalau di sini mah pemukiman, PK. Di sini TG, segala. Gitu. Terus di sini kemiringan yang baru. Misalnya di sini mah kemiringannya 3 misalnya ya. Walaupun tidak mungkin ada pemukiman di kemiringan 3. Tapi ini perumpamaan saja ya. Kecuali mungkin villa lah, boleh lah villa ya, bebas. Milik sultan itu ya. Nah, di sini kalau misalnya seperti inilah contohnya ya. Ada yang kemiringannya 1, 2, 3, kemudian di sini ada penggunaan lahannya beda-beda. Nah, kalian akan menentukan satuan lahannya tuh yang mana saja sih gitu. Atau bagaimana cara menentukan si kode satuan lahannya. Oke. Di sini nih. Ini berarti kodenya apa nih? 3 HT. 3 HT. 3-nya gini ya. Boleh lah, 3 gini boleh. 3 HT. Kan di sini tidak ada batasnya kan? Di sini hanya ada batas penggunaan lahan. Berarti di sini kalian jadikan batas satuan lahannya. Ditampalkan dengan batas apa? Sorry namanya ini tuh. Satuan lahan. Nah, ke sini. Yang warna hitam tuh batas akhirnya, batas satuan lahannya gitu. Itu 3 HT. Oke? Terus TG nih. Ini TG yang ini masuknya ke berapa kemiringannya? 3. 3. 3, Pak. Berarti ini 3 TG. Oke. Batasnya mana? Ya batasnya berarti yang ini. Yang warna merah penggunaan lahan ini. Kemudian kalau yang di sini dia masuk ke batas apa? Kemiringan lereng ke sini. Nah, karena di sininya itu sudah beda kemiringan lereng gitu. Walaupun penggunaan lahannya masih sama, TG di sini nih. Ya kan? Tapi dia sudah beda kemiringan lereng, berarti dia bikin batas di situ. Batasnya kamu pakai yang antara kemiringan lereng atau yang penggunaan lahan. Tergantung dari yang adanya di sana apa. Gitu. Mudah-mudahan pusing ya. Gak apa-apa. Pusing aja dulu gitu. Nanti ngerti ya. Terus yang ini, yang PK ini masuknya ke berapa? 3 ya. Berarti 3 PK. 3 PK. Nah, 3 PK ini dia batasnya berarti di sini. Nah, masuk ke sini, ke batas kemiringan lereng. Udah gitu. Itu 3 PK. Yang ini, yang di tengah 2 ini penggunaan lahannya apa? Hutan. Berarti dia di sini 2 HT. gitu. Nah, 2 HT ini batasnya di sini.
Nah, sini baru dia masuk ke sini. Karena kalau bergerak ke arah sana itu bukan 2 lagi, kadang-kadang sudah 3 gitu kemiringan lerengnya. Oke? Paham maksud saya? Paham, Pak. Oke. Begitupun yang ini nih. Yang ini tegalan kan? Yang ini lokasinya tegalan. Kemiringannya berapa di sini? 2. Masih 2 kan? Berarti di sini 2 TG di sini. Batasnya mana? Batasnya ini. Gitu. Udah. Di sini apa? Di sini 1 HT. Batasnya mana? Batasnya ini. Di sini. Nah, yang ini PK. PK berapa? 3 PK ya. Betul, 3 di sini. 1, Pak. 1 ya. Oke, di sini 1, sorry. Berarti di sini 1 PK. Batasnya di sini. Gitu. Oke? Paham maksud saya? Insya Allah paham, Pak. Oke. Pak, berarti itu teh nanti di legendanya cuma nulis yang batas apa namanya itu apa ya? Supaya yang ditemin ya berarti ya, Pak. Iya. Cuma nulis legenda yang ditemin doang ya? Yang di legendanya, Pak. Betul, nanti di legendanya hanya simbol yang sudah disatukan saja. Jadi tidak usah ada simbol penggunaan lahan lagi atau simbol kemiringan lereng lagi. Nanti di simbol areanya ya. Jadi di simbol areanya itu cuma ada sungai, jalan, kemudian batas das, kemudian batas penggunaan, batas satuan lahan. Baru ke bawahnya kotak tabel. Gitu. Nanti diurut. Jangan lupa nanti diurut. Tidak sembarangan memasukkan urutan ya. Oke, mudah-mudahan ini nanti direcord kalian bisa lihat lagi di YouTube. Gini. Diurut ininya nih. Sudah terlihat? Nah, nanti ininya diurut nih. Apa itu namanya tuh? Si tabelnya itu di dalamnya itu diurut. Oke, dari alfabeta. Yang dilihatnya itu adalah urutan dari penggunaan lahannya. Oke. Nih, coba kalian lihat. Yang urutan paling pertama itu hutan. Hutan, hutan, hutan. Baik dia dari hutan yang kategorinya kemiringannya 1, 2, dan 3. Kalau hutan sudah habis, masuk ke K, kebun. Kebun, karena kebun ada 2, 1 KB, 2 KB, kebun udah habis, masuk ke S, semak belukar. Setelah semak belukar, masuk ke sawah irigasi, masuk ke tegalan. Jadi dia itu menurut ke alfabeta. Jangan sampai acak-acakan maksud saya gitu. Misalnya di atas pemukiman dulu, di sini di atasnya. Baru nanti ke sini sawah irigasi. Di bawah tiba-tiba muncul hutan. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi nanti penulisan di legendanya itu diurut alfabeta sesuai dengan urutan alfabeta dan per kategori lahan. Kalau hutannya masih ada, jangan sampai di atas itu sudah ada hutan 2. Kalian lupa masukin nih. Udah ke selang semak belukar dulu, ke selang sawah dulu, baru masukin hutan lagi di bawah. Nah, itu salah. Itu harus dihapus ya. Dan harus beres dulu hutannya semuanya, baru masuk ke penggunaan lahan yang lain. Jangan sampai mencele-mencele gitu. Oke? Paham? Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan tabelnya kan tabel satuan lahan ya, Pak. Tapi kan di situnya ada tulisan yang kemiringan lerengnya, Pak. Di tabelnya Geneng Pak yang kedua tuh sebelahnya. Nanti teh di bawahnya ditulis klasifikasi menurut siapa atau tidak, Pak? Boleh, masukkan ya biar lebih jelas. Kalau yang ini sepertinya tidak dimasukkan, makanya saya nilainya tidak 4. Cuma 3,8 ya.
Gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada nilai yang sempurna ya. Mudah-mudahan nanti kalian sempurna nilainya. Jadi, boleh dimasukkan nanti di bawahnya tabel satuan lahan ini bersumber juga dari klasifikasi kemiringan lereng Sugandi misalnya, atau kalau mau yang satu lagi dinas apa silahkan. Ya. Ditulisnya bukan Sugandinya langsung kalau ini, karena ini bukan tabel kemiringan lereng. Ingat pahami. Paham maksud saya enggak? Kalau di tabel Jadi kalau di tabel kemiringan lereng kan langsung Sugandi di bawahnya ya. Sugandi itu kan menjelaskan bahwa itu kategorinya di tabel kemiringan lereng. Karena ini bukan tabel kemiringan lereng, ini adalah tabel satuan lahan. Oleh karena itu di bawahnya ditulisnya gini. Klasifikasi kemiringan lereng dari titik 2 Sugandi. Jadi ada kalimat penyertanya dulu sebelum nama Sugandi. Klasifikasi kemiringan lereng dari titik 2 Sugandi misalnya tahun berapa. Jadi nggak langsung Sugandi ya. Kalau untuk tabel yang ini, karena ini bukan tabel kemiringan lereng. Oke? Tapi klasifikasi itu dimasukkan ke tabel ini sebagai pelengkapnya. Jadi itu keterangannya. Oke? Ada lagi yang tanyakan? Izin masuk, Pak. Ya. Pak, buat memastikan nanti yang batasnya itu kita pakainya garis tegas, Pak. Garis tegas, warna hitam, 0,3. Kalau yang batas dasnya berarti jadi garis putus-putus, Pak. Enggak. Kan batas das Samain tetap aja. garis tegas, tapi ukurannya beda. Oh, oke, siap-siap, Pak. Kan tadi udah saya ulangi berapa kali. Yang batas das itu kan tadi katanya 0,5. Ya kan? Berarti batas satuan lahannya pakainya 0,3, lebih kecil. Tapi dua-duanya sama garis tegas gitu. Oke? Si jalan tetap dimasukkan, kemudian sungai tetap dimasukkan. Kalau bisa pakai toponimi. Sungai dinamain gitu kan, kemudian desanya juga dinamain boleh. Gitu, biar lebih bagus lagi. Ada lagi? Silakan. Bapak mau tanya, Hmm? kalau yang penggunaan lahan, kan di peta penggunaan lahan ada yang kayak simbol masjid, yang kayak gitunya, jadi masukin, Pak. Kalau mau dimasukin silahkan. Berarti secara urutan di legenda dia paling atas. Simbol titik namanya. Simbol titik, simbol garis, kemudian yang terakhir simbol area. Boleh. Silahkan saja. Kalau mau memasukkan itu silahkan. Lebih lengkap lebih baik lah. Tapi kalian pertimbangkan juga ketika lengkap itu membuat peta kalian seperti pinuh tepuguh lah bahasa Sundanya ya. Mending jangan gitu. Tapi ketika kalian yakin kira-kira itu petanya ketika dimasukkan simbol itu jadi lebih baik walaupun lebih penuh gitu kan, silakan saja. Itu lebih ke kalian lagi ya. Silakan. Ada lagi? Apa? Bapak Oh, silakan siapa? Isma? mau tanya Pak, kalau misalnya nih kan misalnya di kemiringan lerengnya tuh misalnya kemiringan lereng kelas 2. Nah, itu tuh penggunaan lahannya tuh ada 2, misalnya kayak kebunnya tuh ada 2 gitu, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Ditulis ke legendanya atau hanya misalnya di kemiringan lereng 2 kebunnya itu kan ada 2 nih, Pak, kayak gitu. Nah, terus tuh di legendanya itu diwakilkan cuma 1 kebun itu aja walaupun di kemiringan lereng yang sama atau gimana, Pak? Ya, saya paham. Misalnya yang satu kebun Bapak Anu ya, yang kedua kebun Bapak Anu. Nah, ketika dimasukkan di peta apakah menjadi 2 simbol yang berbeda atau hanya 1? Gitu ya maksudnya Isma ya? Iya, Pak, di kelas kemiringannya sih, Pak, kayak gitu. Oke. Nah, misalnya ginilah simpelnya. Ini saya lanjutkan ya. Ini sudah nampak yang tadi? Sudah muncul kembali? Udah, Pak. Udah, ya? Pak. Misalnya di sini kita punya 2 kategori yang sama,
Misalnya nanti di sini ada 2 HT nih. Nah, di sini pun setelah ada batas yang ditulis kembali gitu kan, di bawah sini misalnya kalian menemukan kembali ada 2 HT. Nah, kira-kira 2 HT yang ini dan 2 HT yang ini beda atau sama? Saya rasa dua-duanya sama, menunjukkan jenis penggunaan lahan yang sama, kemudian menunjukkan kemiringan lereng yang sama juga. Otomatis di legendanya pun dia cukup 1 gitu. Oke. Kecuali kamu mau pakai lebih detail lagi nih. Oh, ini mah kebun Bapak Anu, ini mah kebun Bapak Anu, ya silahkan saja. Nanti ketika proyekan, misalnya kamu dinas di Badan Pertanahan, bisa aja seperti itu bikinnya ya, klasifikasi. Kebunnya sama tapi pemiliknya beda. Bisa aja seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang ini, bisa disamakan. Di legenda cuma 1. Mau 2 HT-nya di pojok sini ada, di pojok kanan ada, di pojok bawah ada, tetap di legendanya cuma 1. Gitu. Isma ya. Oke. Cukup? Ada lagi? Yang lain? Oke. Kalau cukup, saya rasa kalian sudah mulai bisa mencerna apa yang saya berikan ya. Materinya mudah-mudahan sudah terserap dengan baik. Dan mudah-mudahan kalian tercukupkanlah bekalnya untuk melaksanakan tugas di minggu depan lah minimal. Jadi minggu depan itu tugasnya adalah kalian membuat tabel dalam bentuk belum dimasukkan ke kalkir, tapi di kertas biasa dulu, terkait dengan satuan lahan yang ada di peta masing-masing. Jadi harus komplit gitu. Seadanya. Kalau sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak. Nanti akan saya cross check ya. Oke, seperti itu. Di sini Bu Tina juga sepertinya sudah hadir. Bu Tina, halo? Hadir Pak Tio tadi nancep. Iya, silahkan Bu. Dia ada yang mau ditambahkan? Sedikit Pak Tio ya terkait apa yang disampaikan Pak Tio dalam praktikum lanjutan dalam kartografi ini, sebetulnya ini relatif mudah ya rekan-rekan karena ini sudah kita lakukan di semester 1 dan di semester 1 kita menggunakan milimeter block dan sekarang kita aplikasikan ke kalkir. Nah, mengingat kembali terkait pada tadi tugas yang disampaikan oleh Pak Tio, Halo? Bu Tina? Menghilang ya? Oh, bentar. Sepertinya beliau kehilangan jaringan. Oke. suara Oh, saya ada Pak Tio rekan-rekan? Silakan Bu, dilanjutkan. Anasma panjang kali lebar ya dari tadi saya bicara ternyata jaringan muter. Mohon maaf ya. Oke, diulangi kembali terkait pada apa yang disampaikan Pak Tio terkait pada tugas untuk di minggu sekarang di pertemuan sekarang. Kami berpikir bahwa tugas yang akan kalian kerjakan itu relatif mudah karena kita sudah melakukannya di semester 1 ya. Di semester 1 kita menggunakan di milimeter block dan sekarang kita akan aplikasikan di kalkir. Nah, mengingat pada tugas yang akan dikerjakan di minggu besok ya, pada pembuatan tabel kemiringan lereng, saya mengingatkan kembali ini pada materi yang sudah disampaikan di semester 1 ya.
di semester 1 terkait pada kemiringan lereng ya, bagaimana cara perhitungan pada kemiringan lereng pada satuan lahan. Nah, itu silahkan kalian dibuka kembali catatannya, semuanya ada. Nanti apa yang menjadi kelas atau klasifikasi dari kemiringan lereng ya itu sudah kami jelaskan juga. Nah, terkait hal itu, silahkan kalian mau mengadop pada sumber yang mana. Jangan lupa cantumkan sumber dari apa yang kalian kerjakan ya, menurut Sugandi atau menurut siapa ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tio ya. Jadi di catatan-catatan di semester 1 dibuka kembali, direview kembali. Jangan sampai catatan di semester 1 kalian sudah dijadikan bungkus gorengan. Jangan seperti itu ya. Tapi ini menjadi catatan nanti untuk di mata kuliah selanjutnya. Nanti ke depannya ada di praktikum SIG ya. Nah, seperti itu Pak Tio, mungkin ini karena jaringan di kampus lup-lup, rada lep-lepan ya, muter saya bicara. Oke. Ya Bu, sekarang tapi udah lancar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Itu penginten Pak Tio, saya mengingatkan dari materi yang sudah disampaikan di semester 1 saja. Oke, turnuhun Bu. Jadi ya betul, kalian hanya tinggal membuka-buka saja sebetulnya catatan kalian di semester 1. Ketika kalian mendapat kebingungan, cross check kembali ke sana dan insya Allah sama saja. Cuma medianya saja yang berbeda gitu kan. Kalau pertama di millimeter block, yang sekarang di kalkir, lebih real gitu ya. Mungkin cukup ya Bu ya, ditutup. Ya, sip. Oke. Mungkin seperti itu saja untuk pertemuan ke-11 dan nanti kita akan berjumpa kembali di pertemuan ke-12 minggu depan dan mudah-mudahan rekan-rekan dapat mengumpulkan tugasnya dengan maksimal karena akan saya cek kembali seperti yang tadi ya. Jangan sampai dikumpulkan tapi hasilnya kurang maksimal. Gitu. Mudah-mudahan tepat waktu dan maksimal. Oke, terima kasih. Silakan di absen dulu, dibuka videonya, silakan screenshot kembali dan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Jadi siapa yang screenshot? Boleh di slide 1 on kamera semua ya. Siap. 1, 2. Lanjut ke slide 2. Ya. 1, 2, 3. Lanjut slide terakhir, slide 3. Siap. 1, 2, 3. Udah selesai, Bu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.